Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fasidawan, NIM 19310411212. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas makalah individu perkembangan motorik anak. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan latar belakang. Anak usia dini merupakan fase yang sangat pesat dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik itu fisik maupun psikis anak. Anak merupakan anak yang berusia di bawah 6 tahun. Beberapa orang menyebut fase atau masa ini sebagai golden age karena masa ini sangat menentukan seperti apa mereka kelak dewasa, baik dari segi mental, fisik maupun kesadaran. Tentu saja banyak faktor yang sangat mempengaruhi mereka dengan perjalanan mereka menuju kedewasaan. Tetapi apa yang mereka dapat dan apa yang diajarkan kepada mereka pada usia dini akan tetap berbekas dan bahkan memiliki pengaruh dominan dan dalam mereka menentukan setiap pilihan dan langkah hidup. Menurut Yusuf, anak usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan pada masa selanjutnya. Anak usia dini yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentan usia yang sangat berharga dibandingkan usia-usia selanjutnya, karena perkembangan kecerdasan sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik dan berada pada proses perubahan dan pertumbuhan. Perkembangan, pematangan, penyempurnaan baik pada aspek jasmani maupun rohani yang berlangsung seumur hidup, bertahap dan berkesinambungan. Dalam PAUD diselenggarakan sebelum jajaran pendidikan dasar. Dalam penjelasan selanjutnya, PAUD dapat diselenggarakan melihat jalur pendidikan formal maupun non formal atau informal. PAUD pada pendidikan formal terbentuknya Taman Kanak-kanak atau TK, Radiatul Atfal atau RA, dan bentuk lain-lainnya yang sederajat. PAUD pada pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA, dan bentuk-bentuk lain yang sederajat. PAUD jalur pendidikan informal terbentuk pendidikan keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Baik, lanjut. Pendidikan yang diberikan pada pendidikan anak usia dini atau PAUD berupa permainan-permainan yang berkegiatan kreatif yang merangsang tumbuh kembang anak melalui beberapa aspek perkembangan. Beberapa dapat yang dijelaskan tentang masa kanak-kanak yang dikenal dengan masa bermain. Hal ini dikarenakan anak-anak kadang tidak menyadari dengan bermain anak-anak mempelajari banyak hal. Dalam melakukan kegiatan, anak-anak tentunya dapat terlepas dari penggunaan anggota tubuh dan kemampuan setiap anak akan berbeda-beda.
Metode yang bisa berkembang metode yang bisa dilakukan oleh guru dalam membantu anak yang mengalami masalah tersebut adalah perkembangan kemampuan yang diwujudkan dan pemberian stimulus yang tepat pada masa perkembangan anak di usia dini. Lanjut, perkembangan fisik motorik adalah perkembangan jasmani dan kegiatan pusat saraf, urut saraf, dan otot yang berkoordinasi dengan baik. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar menggambar, berlari, bermain bola. Kemampuan motorik adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan terkoordinasi menggunakan kombinasi sebagai tindakan otot. Keterampilan motorik harus cenderung dilakukan oleh otot-otot yang lebih kecil seperti tangan, menghasilkan tindakan seperti menulis dan menggambar. Kemampuan otot terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan otot halus dan kemampuan otot kasar. Motorik kasar. Kemampuan motorik kasar yaitu menggunakan otot-otot yang besar. Meliputi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Motorik halus adalah gerakan anak menggunakan otot halus. Beberapa kegiatan sekolah yang berhubungan dengan motorik halus yaitu menggambar, menulis, mewarnai, menggunting, mencoret, melipat, dan sebagainya. Kemampuan motorik halus sangat penting dikembangkan karena secara tidak langsung mempengaruhi keterampilan kegiatan di rumah sehari-hari seperti menciptakan baju, memakai sepatu, menyikat gigi, menyisir rambut, dan lain-lain. Lanjut, gerak motorik halus mempunyai peranan penting dalam perkembangan seni. Gerak motorik halus adalah gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari dan pergelangan tangan. Keterampilan motorik halus cenderung dilakukan oleh otot-otot yang lebih kecil seperti yang di tangan dan menghasilkan tindakan seperti menulis dan menggambar. Lanjut, yaitu identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah yaitu dari latar belakang masalah yang ditemukan di atas makalah tersebut. Beberapa identifikasi masalah seperti berikut. Salah satunya yaitu faktor yang memungkinkan makalah mengambil penelitian karena dalam meningkatkan perkembangan motorik halus itu pada anak terlalu monoton dan anak mudah bosan. Lanjut, batasan masalah itu supaya makalah ini dapat terarah, maka permasalahan dibatasi pada eksperimen yang menggunakan dua kelas, yaitu
kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menggunakan metode pasir berwarna terhadap kemampuan motorik yang anak kelompok A TK Al Hidayah Blitar. Rumusan masalah yaitu apakah penggunaan metode pasir berwarna itu mempengaruhi kemampuan motorik halus anak usia 5-6 tahun. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh metode pasir berwarna pada kemampuan motorik halus di usia 5-6 tahun. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pasir berwarna terhadap kemampuan otot halus, motorik halus pada usia 5-6. Dan yang kedua yaitu tujuannya yaitu untuk mengetahui beberapa besar pengaruh metode pasir terhadap usia 5-6. Kegunaan penelitian yaitu dari hasil penelitian itu diharapkan dapat menjadi sebagai informasi dan pengetahuan baik bagi peneliti sendiri maupun bagi khalayak umum lainnya. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dari makalah ini adalah membawa wawasan tentang pembelajaran yang edukatif tentang perkembangan motorik terutama dalam kemampuan motorik halus. Manfaat praktisnya itu yaitu bagi peneliti itu menambah wawasan peneliti dan menambah pengalaman dan penerapan teori yang dipelajari. Yang kedua yaitu bagi orang tua yaitu menambah wawasan orang tua tentang pembelajaran yang edukatif dan pengetahuan tentang kemampuan motorik halus dan yang diharapkan menjadi alternatif dan meningkatkan keterampilan motorik halus anak sebagai acuan pengetahuan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Bagi guru itu dapat menciptakan pembelajaran edukatif dan bahan alam sekitar. Dapat diketahui bahwa bahan alam juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan anak. Yang kedua yaitu bagi anak yaitu anak dapat lebih dekat dengan alam yang menjadi kreatif dalam memanfaatkan bahan di sekitar lingkungan mereka. Yang lanjut yaitu pengasahan istilah agar makalah ini sesuai dengan yang diterapkan oleh penulis, maka menghindari kesalahpahaman perlu adanya divisi opsional, antara lain yaitu penegasan secara konseptual. Itu judul makalah ini adalah pengaruh perkembangan motorik anak terhadap usia dini. Yang kedua itu menggunakan metode pasir berwarna. Metode ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sedangkan pasir yang dalam kamus bahasa Indonesia, pasir berarti butiran kecil atau halus. Pasir merupakan komponen yang berasal dari alam. Pasir banyak kita jumpai di karangan di lingkungan sekitar. Lanjut. Kemampuan motorik halus.
Kemampuan motorik halus adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan kegiatan secara fisik maupun mental yang diperoleh sejak lahir. Yang kedua yaitu penegasan secara operasional. Sesuai dengan judul makalah, maka yang dimaksud dengan metode perkembangan anak usia dini tentang adanya pengaruh metode pasir terhadap kemampuan motorik anak. Lanjut bab kedua yaitu kajian pustaka aspek perkembangan motorik anak. Pengertian perkembangan menurut Usdarta dan Yuda. Perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu organisme menunjukkan tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan kesinambungan baik mengenai fisik maupun psikis. Perkembangan ditandai dengan adanya perubahan kuantitas dan kualitas fisik dan psikis. Perkembangan juga dapat diartikan pula yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan diramaikan sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses definisi dari sel-sel tubuh, jaringan, organ-organ sistem, organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat mempengaruhi fungsinya. Pada perkembangan anak itu dapat pada masa kritis di mana diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar potensi berkembang sehingga perlu sehingga perlu dapat perhatian. Perkembangan psikososial sangat mempengaruhi di lingkungan dan interaksi secara anak dengan orang tua dewasa lainnya. Perkembangan anak akan optimal apabila interaksi sosial diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangan, bahkan sejak masih bayi dalam kandungan. Lanjut jenis-jenis motorik dan pengertiannya. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Menurut Endah, motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf otak, spiral cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar atau bagian besar di seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagai anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi dan oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif.
Kemampuan non-lokomotor adalah kemampuan yang dilakukan di tempat tanpa adanya ruang gerak yang menandai kemampuan non-lokomotor terdiri atas menekuk dan merenggang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambung, dan lain-lainnya. Kemampuan lokomotor adalah kemampuan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, lari seperti kuda lari atau golip. Kemampuan manipulatif adalah kemampuan yang dikembangkan ketika anak sedang menguasai bermacam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan, kaki, tetapi bagian lainnya dari tubuh juga digunakan. Manipulatif objek jatuh lebih unggul dan pada koordinasi mata kecil dan mata tangan. Koordinasi itu cukup penting untuk proses berjalan dalam ruang gerak berbentuk kemampuan manipulatif. Lanjut, yaitu prinsip perkembangan motorik, yaitu menurut Dirjen Olahraga, prinsip perkembangan motorik anak atau prasekolah merupakan suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat mempengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan pelaku motorik yang sesuai dengan masa perkembangan. Nilai-nilai dan dapat dari perkembangan motorik pada anak dan antara lain mendapatkan pengalaman yang berarti, hak ya dan kesempatan beraktivitas, kesinambungan jiwa, raga, serta mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan kemampuan yang tergambar dan kemampuan yang menyelesaikan tugas motorik tertentu. Kualitas motorik terlihat dan dari seberapa jauh anak tersebut mampu menterampilkan tugas motorik yang diberikan dengan tindakan keberhasilan tertentu. Jika tindakan keberhasilan yang dalam melaksanakan tugas motorik tinggi, berarti motorik yang dilakukan efektif dan efisien. Lanjut, yaitu faktor perkembangan kemampuan motorik anak TK. Faktor yang mempengaruhi motorik anak usia dini menurut MS Yuda dan Rianto mencakup 3 hal: perkembangan anatomis, perkembangan fisiologis, dan perkembangan perilaku motor. Perkembangan anatomis yaitu perkembangan yang ditujukan dengan adanya perubahan kualitas pada struktur tulang, proporsi tinggi kepala dan badan secara keseluruhan. Perkembangan motorik pada anak dapat dilibatkan dengan bertambahnya jumlah tulang yang berpengaruh pada semakin meningkatnya porsi tinggi kepala dan berat badan pada anak tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan fisiologis, yaitu perkembangan yang ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional yang sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernapasan, persyarafan, dan produksi kelenjar yang perencanaan. Pada anak, otot berfungsi sebagai mengontrol
mengontrol motorik dan jantung, frekuensi sekitar 140 denyut per detik. Seiringan dengan bertambahnya usia anak, maka fungsi organ tubuh anak berupa menjadi lebih mantap. Perkembangan perilaku motorik. Perilaku motorik memerlukan adanya koordinasi fungsional antara persyarafan dan otot serta fungsi kognitif efektif dan kognitif. Perilaku motorik utama bersifat umum dikuasai untuk setiap anak, yaitu yang pertama berjalan dan memegang benda, merupakan kemampuan motorik dasar. Yang kedua yaitu bermain dan bekerja, merupakan kemampuan motorik perpanjangan. Tujuan dan fungsi motorik yaitu perkembangan motorik memiliki tujuan dan fungsi yang berarti. Pada selanjutnya menurut Dirjen Olahraga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan perkembangan motorik anak usia dini. Pada dasarnya, tujuan perkembangan motorik pada usia dini meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan perkembangan motorik kasar. Yang pertama, kemampuan meningkatkan kemampuan gerak. Yang kedua yaitu mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga yaitu mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. Yang kedua yaitu tujuan perkembangan motorik halus, yaitu mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerak jari tangan. Yang kedua yaitu mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dan mata. Dan yang ketiga yaitu mampu mengendalikan emosi. Lanjut yaitu bahan dan alat mengenyam untuk taman kanak-kanak. Yang pertama yaitu kertas, yang kedua yaitu daun pisang, yang ketiga itu daun kelapa atau janur, yang ketiga itu pita, yang kelima itu plastik, yang keenam itu karet, dan yang ketujuh itu bahan anyaman yang dapat disesuaikan dengan kesediaan di lingkungan sekitar. Lanjut yaitu jenis penelitian. Yang ketiga yaitu metode jenis penelitian ini merupakan tindakan kelas kolaborasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dinamis dan target. Dalam Akunto menyatakan bahwa PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat relektif, yaitu dilakukan oleh masyarakat sosial baik yang bertujuan untuk memperbaiki dan memahami situasi pekerjaan yang dilakukan. Yaitu yang terakhir itu penutup, saran, dan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah ini yaitu untuk memberikan informasi dan pemaparan bagi masyarakat yang membaca makalah ini bagaimana perkembangan motorik anak di usia dini dan menambah wawasan bagi pembaca
pembaca makalah perkembangan dan perkembangan motorik pada usia dini ini. Ya, sekian dari saya yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.